Sutra Teratai yang menakjubkan bab 1 pendahuluan Swimfa Siang Sutra Teratai episode 97. Batin Buddha dan kebijaksanaan pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Buddha dalam batin kedemikian, Tathagata dan kebijaksanaan adalah sama. Inilah yang sering kita ucapkan dan juga sering kita dengarkan. Namun apakah orang yang mengucapkannya benar-benar memahaminya secara menyeluruh? Dan apakah orang yang mendengarkannya juga sungguh dapat menerimanya? Semua ini adalah Dharma Buddha. Dharma Buddha sungguh sangat mendalam. Sekalipun kita bersungguh hati untuk mempelajarinya dan berusaha memahaminya. Namun, tingkatan Buddha tetaplah tingkatan Buddha. Orang-orang yang mempelajarinya benar-benar ingin memahaminya. Tetapi, tetap belum mampu memahaminya secara tepat dan menyeluruh. Akan tetapi bagi mereka yang sedang menapaki jalan ini, sejak dari titik awal kita sudah mengetahui bahwa titik akhir itu pasti merupakan suatu keadaan yang sangat halus dan menakjubkan. Itulah sebabnya kita melangkah ke arah tersebut. Oleh karena itu, dalam mempelajari agama Buddha, kita harus membulatkan tekad dan menyadari bahwa tingkatan seperti itu sungguh sangatlah baik. Sambil menapaki jalan, kita terus mempelajarinya. Baik mereka yang membimbing maupun mereka yang dibimbing. Semuanya harus melangkah menuju arah yang sama, yang juga artinya sama seperti dunia yang luas, tinggi dan tebal. Nama dan rupa punya jarak yang besar sekali, dikarenakan adanya perbedaan kondisi sebab akibat dari makhluk awam dan makhluk suci, dunia para makhluk dan dunia penampung, serta panjang pendeknya maupun awal akhirnya kalpa. Ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa batin Buddha dan para makhluk tiada bedanya. Ini kita semuanya sudah mengetahuinya, namun kita tidak sepenuhnya memahaminya. Yang ingin disampaikan adalah perumpamaan yang seperti di dunia. Alam semesta, dunia ini adalah begitu besar. Kita tahu bahwa alam semesta itu begitu luas dan tak terbatas. Jika hanya berkata, semua makhluk berdiam di bumi ini, sekarang kita semua sebagai bumi. Coba bayangkan tempat tinggal kita disebut Taiwan. Tempat saya berbicara saat ini adalah Hualien. Di dalam Hualien, saat ini kita hanya berada di dalam lingkungan Gria saja. Kita tahu ada tempat Hualien ini, kita juga tidak dapat menjelajahi seluruhnya, apalagi di Taiwan. Selain itu, masih ada negara lain selain Taiwan. Meskipun kita belum pernah ke negara tersebut, apakah kita percaya bahwa negara-negara itu ada? Dunia itu luas, besar, dan dalam. Sangat besar, meskipun kita tidak dapat menjangkau semuanya. Tetapi kita harus percaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana 18.000 dunia terpisah hanya dengan nama. Sebelum Buddha mengajarkan Sutra Teratai, dia selesai mengajarkan sutra makna tanpa batas. Lalu dia memasuki samadhi dan memancarkan cahaya di atas alis matanya. Memancarkan secara luas sejauh 18.000 dunia. Jadi cahaya dunia di antara alis Buddha mengungkapkan kebijaksanaan Buddha. Tetapi apakah kebijaksanaan Buddha hanya terbatas pada puncak burung nasar? Apakah hanya orang-orang di sana yang mampu merasakan kebijaksanaan Buddha? Tidak. 18.000 dunia adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan seberapa luas kebijaksanaan Buddha. Itu bisa mencapai orang-orang berbagai bahasa, warna, kulit, ras, dan kebangsaan. Sehingga semua orang bisa merasakan kebijaksanaan Buddha. Kita ambil contoh masa sekarang, Hari Raya Waisak. Kita telah mendorong dan menyebarkan makna perayaan Waisak sampai ke lebih dari 30 negara. Di tempat-tempat yang ada insan suci, dahulu ada orang yang tidak mengetahui adanya agama Buddha, belum pernah mendengarkan nama Buddha, namun karena adanya niat dan ketulusan manusia, kita dapat menjadikan Taiwan sebagai titik awal untuk menyampaikan pesan ini ke negara yang sangat jauh. Melalui gelombang elektronik pesan ini disiarkan. Mereka menerima gambarnya, lalu menonton dan mendengarkan. Mereka mendengarkan bagaimana alunan musiknya, menyesuaikan dengan suasana, serta mempelajari gerakan-gerakannya. Semua orang belajar mengikuti gambar dan gelombang suara itu,
Setelah itu pada hari yang sama mereka bersama-sama mulai melaksanakan ritual pemandian rupang Buddha. Inilah yang terjadi di bumi yang sama, di negara-negara yang berbeda, namun kita semua dapat memancarkan cahaya yang sama keluar. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa manusialah yang mampu menyebarkan jalan Dharma. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Buddha telah mengatakan tentang 6 kekuatan gaib, baik itu telinga dewa, mata dewa, atau kaki dewa, dan lain-lain. 6 kekuatan gaib itu dapat dilakukan dengan teknologi saat ini. Ketika kita mengirim video, mereka dapat melihat video kita, ibarat mereka telah datang ke Taiwan dengan kaki dewa mereka. Mereka dapat melihat Taiwan dan mata dewa, dapat mendengarkan suara yang dipancarkan dari Taiwan dengan telinga dewa mereka. Bukankah ini yang dikatakan oleh Buddha saat itu? Gaib. Yang dikatakan di sini merujuk pada semangat, merujuk pada kebijaksanaan. Inilah dunia yang begitu luas sehingga orang sama dapat mengembangkan potensi kekuatan gaib mereka. Setiap orang juga memilikinya, jadi kita seharusnya percaya meskipun sebutannya berbeda. Di berbagai negara terdapat sebutan yang berbeda, terdapat berbagai warna kulit yang berbeda dan bahasa yang berbeda. Namun kita memiliki kebijaksanaan dan dharma menakjubkan yang sama yang dapat disebarluaskan. Maka meskipun memiliki perbedaan sebutan, namun batin Buddha adalah sama. Kita hanya memiliki satu perbedaan dengan Buddha, yakni kebijaksanaan Buddha. Di negara manapun selama berinteraksi dengannya kita akan memiliki sukacita dalam dharma. Inilah kebijaksanaan Buddha. Namun para makhluk awam belum memiliki cara. Kebijaksanaan kita diselimuti oleh noda batin, maka karena demikian kita memiliki perbedaan antara makhluk awam dan suciwan. Baik makhluk awam ataupun suciwan, semua berada di dalam hukum karma, karena sebab yang kita lakukan sebagai makhluk awam mengandung noda batin, keserakahan, dan lain-lain. Keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Inilah sebab yang terus-menerus berputar. Maka inilah perbedaan sebab akibat antara makhluk awam dan suciwan Buddha. Adalah makhluk tersadarkan yang datang ke dunia. Makhluk awam datang ke dunia karena delusi, sehingga benih dari kesadaran adalah hakikat dasar setiap orang. Sehingga berubah menjadi tercemar sebab dari delusi. Ketika benih dari delusi tercipta, maka akan tercipta juga buah dari delusi, yakni terus berputar dalam 6 alam kehidupan. Setelah memiliki benih dari kesadaran, akan melewati 6 alam kehidupan. Inilah suciwan. Ini adalah perbedaan sifat dari para makhluk. Akar kapasitas kita sangat kecil sehingga kesadaran kita sangat lemah. Jika saya mengatakan bahwa saya tercerahkan, itu adalah kesadaran yang sangat lemah, sehingga wadah kita itu masih sangat kecil, sama-sama bisa menampung air, tetapi kita masihlah sebuah cangkir kecil. Wadah lain yang juga bisa menampung air, seperti guci besar dan menara air, tentu berbeda. Wadah yang sama fungsinya namun besar dan kecil ukurannya. Jadi mereka disebut perbedaan sifat. Selain itu dikatakan suatu masa yang panjangnya berkalpa-kalpa, sebuah kalpa disebut masa yang panjang. Cara bekerjanya sama adalah berbeda. Manusia dan makhluk surgawi, raja surgawi dari 4 surga dan di surga Tusita. Semua memiliki perbedaan, jadi meskipun kita berada di alam semesta yang luas ini, tapi semua hal memiliki sebutannya masing-masing. Namun kebenaran sejati kita adalah sama, tiada beda. Maka perbedaan dari sebab musabab, penampilan, dan keyakinan, inilah perbedaan dari kondisi batin Buddha dan kondisi batin para makhluk. Karena adanya jarak ini, adanya berbagai rupa dan perbedaan tersebut, dan selanjutnya jarak yang paling besar sesungguhnya adalah niat pikiran kita. Singkatnya, dalam belajar Buddha Dharma, niat pikiran kita harus kembali dan selaras menuju kondisi batin yang setara dengan Buddha. Itulah tujuan belajar Buddha, maka dapat dikatakan demikian.
Perbedaan dari sebab musabab, penampilan dan keyakinan, setiap orang pada dasarnya memiliki esensi menakjubkan dan atribut sejati dari kebijaksanaan hakiki. Jelas terlihat di batin dan mata. Apa bedanya dengan Buddha? Lalu apa bedanya dengan Buddha? Sesungguhnya, batin Buddha dan semua makhluk hidup pada dasarnya tidak memiliki perbedaan. Setiap orang memiliki hakikat kebijaksanaan sejati yang luhur dan menakjubkan. Kita semua memilikinya. Hakikat itu tidak berbeda dengan Buddha. Dharma ini pun pada dasarnya telah kita miliki masing-masing. Karena itu, sejak awal kita berbeda dengan Buddha. Kita tidak mampu memahami hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka bagian sutra berikutnya menyatakan, Buddha memancarkan seberkas cahaya. Aku dan seluruh persamuan dapat melihat kawasan-kawasan ini dan berbagai keajaiban yang istimewa. Kekuatan gaib dari para Buddha dan kebijaksanaan mereka adalah langka. Dengan memancarkan seberkas cahaya murni, dapat menerangi dunia-dunia yang tak terhingga. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Buddha memancarkan cahaya ini, aku dan seluruh persamuan, dan itu adalah Bodhisattva Maitreya. Menyebut dirinya sebagai aku, seluruh persamuan. Pada ketika itulah di persamuan puncak burung nasar, maka Maitreya menyebut dirinya aku, bersama dengan orang yang demikian banyak. Dapat melihat kawasan-kawasan ini dan berbagai keajaiban yang istimewa, berada di tempat ini dengan mengandalkan seberkas cahaya dari Buddha. Saya pun dapat melihatnya juga. Bisa sama-sama melihat, jadi meski kembali kepada sifat hakiki batinnya di tempat ini, sifat hakiki batin di tempat ini semua orang memahami secara jelas. Semuanya sangat jelas, benar-benar tanpa rintangan, memang demikian seharusnya. Jadi berbagai keajaiban yang istimewa, kekuatan gaib dari para Buddha dan kebijaksanaan mereka adalah langka. Semua Buddha memiliki kebijaksanaan yang setara, kebijaksanaan yang luar biasa dengan memancarkan seberkas cahaya murni dapat menerangi dunia yang tak terhingga. Sesungguhnya setiap orang memiliki sifat hakiki, oleh karena itu seberkas cahaya Buddha mampu menerangi 18.000 negeri. Aku beserta seluruh hadirin melalui kekuatan cahaya tersebut dapat melihat semuanya. Dalam persamuan besar itu melalui cahaya yang terang ini dan kebijaksanaan Buddha, cahaya tersebut menerangi pemandangan batin hati kita. Pemandangan batin kita seharusnya tampak jelas dan terang, sungguh sangat jelas. Sebenarnya sama seperti batin Buddha itu sendiri. Melihat ini, aku sekalian memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Putra Buddha Maisjusri, bolehkah engkau menjawab keraguan dari persamuan? 4 kelompok murid dengan gembira memandang apa engkau yang baik hati dan padaku. Kenapa Bhagawan memancarkan cahaya yang sedemikian terangnya? Putra Buddha, jawablah sekarang dan pecahkan keraguan kami, sehingga kami bersukacita. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Melihat ini aku sekalian memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Kita semua telah menyaksikannya. Aku sekalian di sini adalah aku, Maitreya serta semua yang hadir pada kesempatan ini. Apa yang kita lihat seharusnya menimbulkan kegembiraan besar. Putra Buddha Manjusri, bolehkah engkau menjawab keraguan dari persamuan? Perasaanku adalah demikian. Bodhisattva Manjusri, engkau juga adalah murid Buddha, terlebih lagi sebagai putra Raja Dharma. Hati dan batin Buddha serta tingkat pencapaian dan alam batin Buddha. Seharusnya engkau pahami dengan sangat jelas, perasaan saya adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ini adalah perasaan saya, kalian semuanya juga semestinya sangat bersukacita. Bukankah begitu? Bodhisattva Manjusri, Anda lebih memahami daripada saya. Semoga Anda dapat mengutarakan pandanganmu agar batin semua orang bisa yakin. Jangan ada keraguan. 4 kelompok murid dengan gembira memandang pada engkau yang baik hati dan padaku. Lihatlah demikian banyak orang yang sedang menatap Anda dan diriku. Saya sedang bertanya kepada Anda. Anda harus segera menjawab. Harapan semua orang terletak pada dirimu. Sebenarnya, kenapa Bhagawan memancarkan cahaya yang sedemikian terangnya?
Putra Buddha, jawablah sekarang dan pecahkan keraguan kami sehingga kami bersuka cita. Bodhisattva Manjusri, cepatlah Anda menjawab. Apa sebenarnya yang menyebabkan Buddha memancarkan cahaya terang? Sebenarnya pada kondisi demikian, cahaya yang terpancar di antara kedua alis Buddha yang diterangi oleh 18.000 dunia di penjuru timur, sebenarnya selain puncak Gunung Burung Nasar ini, masih menjangkau seberapa jauh. Hadirin sekalian, apakah masih ingat? Tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak Burung Nasar, sebab puncak Burung Nasar berada di dalam batin kita. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak Burung Nasar. Baik-baiklah membina diri dalam pagoda puncak Burung Nasar ini. Demikian dikatakan 18 dunia tempat di mana manusia berada, maka di situ terdapat kebijaksanaan Buddha. Karena Buddha dan para makhluk ketiganya tiada beda. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda di puncak Burung Nasar. Seharusnya seperti itu. Oleh karena itu Bodhisattva Maitreya melihat alam ini, beliau tidak mengatakan telah melihat alam ini. Sehingga saat Buddha memancarkan sinar, kondisi batin setiap orang merasa jauh tapi juga dekat. Bagi orang yang dapat menerima sinar ini sudah sangat dekat. Bagi orang yang tidak menerima sinar ini, maka seakan-akan sangat jauh. Sehingga sepertinya dunia mereka berbeda dengan dunia Buddha yang dapat menerimanya. Mereka bukan hanya melihat dunia Buddha, tetapi juga keindahan batin Buddha. Tetap saja itu juga. Jadi sinar ini tergantung kita apakah menerimanya atau tidak, bisa terlihat jauh sekaligus dekat. Contohnya di depan mata, pada dasarnya tidak perlu dikatakan jauh maupun dekat. Yang terpenting adalah kita dapat menerimanya. Jadi belajar ajaran Buddha kita mesti bersungguh hati. Bersungguh hati adalah panorama lain. Cahaya itu adalah segulung sutra teratai dapat diucapkan. Sebenarnya setelah Buddha selesai membabarkan sutra makna tanpa batas, cahaya yang terpancar dari tengah di antara alis cahaya itu seberkas sinar dari pusaran rambut putih pada dahi antara kedua alis. Ini merujuk pada jalan tengah. Sutra teratai yang tidak diucapkan tidak perlu diucapkan dengan menggunakan kata-kata. Di antara ini kita semua dapat menghayati karena telah selesai mendengarkan sutra makna tanpa batas. Ketika melihat seberkas sinar dari pusaran di antara kedua alis, semua orang seharusnya mengetahui bahwa sekarang yang akan dibabarkan oleh Buddha adalah Dharma Agung yang halus dan menakjubkan. Sayangnya, para hadirin persamuan Dharma tidak mengerti. Orang-orang yang mendengarkan Dharma di sini tidak dapat mengerti. Maka semua orang berbisik-bisik. Di antara mereka sendiri bertanya-tanya, mengapa Buddha sekarang memasuki samadhi? Seberkas sinar dari pusaran di antara kedua alis ini sebenarnya tergantung jalinan jodoh yang seperti apa. Karena dulu pernah menyampaikan sebab dalam ladang pelatihan masih banyak yang belum memahami, sehingga para umat tidak memahami dan meminta dua orang hebat ikut mendengarkan. Dua orang yang hebat, yaitu Maitreya dan Manjusri, bersungguh hati mendengarkan di samping bagaimana menunjukkan cahaya kecil dari Buddha. Bodhisattva sekalian, kita benar-benar harus bersungguh hati memahami cinta kasih dan welas asih Buddha, kebijaksanaannya. Bodhisattva datang mendukung ladang pelatihan. Semua orang dapat memberi pengajaran kepada para makhluk, manusia suci yang maha sadar, harapan cinta kasih dan welas asih. Begitu ingin sehingga kita sebagai pembelajar ajaran Buddha jangan mengecewakan para Buddha dan Bodhisattva. Sebuah niat mereka untuk memberi pengajaran di dunia sehingga Buddha memiliki hati Buddha, hati Bodhisattva. Kita sebagai manusia awam juga harus memohon Dharma, memahami hati Buddha, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.